Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Noveronia Channel. Apa kabarnya nih teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kabarnya masih tetap sama ya. Masih tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan selalu diberi kelancaran untuk rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, share lagi kegiatan aku ini tuh di pagi hari gitu. Ini nanti rencananya aku tuh mau masak, tapi sebelum dilanjut masak ini aku mau kupas dulu pepaya. Ini anak aku tadi saat ngeliat aku di dapur minta dikupasin pepaya, katanya dia tuh minta makan pepaya, dan itu tadi dia itu udah bolak-balik ngeliat ke belakang, nanya sama bundanya udah kelar atau belum ngupasin pepayanya. Nah, ini tuh pepaya kemarin gitu ya teman-teman, ini tuh aku ada beli 2 buah, dan yang satu buahnya itu udah aku makan kemarin. Ini tuh tinggal 1 buahnya lagi, ini tuh Jikri minta dikupasin. Nah, ini tuh pepayanya itu benar-benar manis ya teman-teman, kelihatan dari warnanya ya, itu menggugah banget, menggugah selera gitu ya, kelihatan dari warnanya aja udah manis. Jadi ini tuh aku kemarin beli buah di dekat rumah aku tuh ada yang jual buah gitu teman-teman di ujung BKT itu, dan ternyata udah beberapa kali aku beli pepaya di situ selalu dapat yang manis gitu teman-teman, karena biasanya terkadang aku kalau beli pepaya itu selalu yang pindah-pindah tempat itu dapatnya itu selalu yang gak manis kayak gitu loh. Dia itu warnanya juga pucat, terus rasanya juga nggak manis, dan kebetulan karena kita kemarin beberapa kali beli di tempat tukang buah itu selalu dapat manis, akhirnya aku selalu beli buah pepayanya di situ. Nah, itu tadi juga aku lap-lap sedikit juga untuk atas bopet aku tuh bekas air-air ada gitu ya teman-teman, bekas ngupas pepaya langsung aku lap aja, karena takut banget di rumah aku ini semut itu langsung berdatangan gitu loh teman-teman. Kalau ada misalnya makanan yang manis-manis atau bekas sisa makanan atau makanan yang jatuh itu cepet banget itu semut datang, gak tahu dari mana, udah macam jelangkung gitu ya, datang tak dijemput pulang pun tak diantar. Emang dari mulai kita pindahan itu di tempat aku ini udah banyak banget gitu loh teman-teman semutnya. Nah, ini lanjut lagi, ini aku juga mau masak nasi dulu sebelum nanti selanjutnya mau masak lauk, maksudnya sebelum kelupaan gitu ya. Jadi ini masak nasinya aja duluan. Dan aku itu tadi masak nasi 4 gelas kecil gitu ya teman-teman. Ini tuh cukup untuk makan kita dari pagi sampai malam, makan untuk bertiga. Alhamdulillah cukup sih, karena anak aku juga makannya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini lanjut sekarang aku mau masak itu ini pertama aku mau goreng tahu dulu. Itu tadi ada tahu sama itu ada kikil mau aku cabein gitu, dan ini tuh ada sayur apa sih aku kurang ngerti gitu, antara tunas kol atau bunga kol gitu, nggak tahu sih namanya apa, tapi aku suka banget teman-teman sama sayur ini ditumis kayak gitu, enak banget sih. Nanti saat dimasak itu jangan terlalu matang gitu, masih ada crunchy-crunchynya kayak gitu, pokoknya enak banget, aku suka. Tapi namanya aku nggak tahu namanya apa. Dia itu bentuknya itu kecil-kecil gitu loh teman-teman, daunnya nggak tahu entah tunas kol atau bunga kol gitu, kurang tahu. Bagi teman-teman yang tahu tulis komen di bawah ya, karena sampai saat ini itu aku masih bertanya-tanya ini nama sayurnya apa, dan saat belanja itu aku nggak pernah nanya nama sayurnya ini apa, karena kebetulan kemarin saat aku belanja di tempat tukang sayurnya itu lumayan rame gitu teman-teman, jadi pengen buru-buru kelar aja, nggak tanya ini itu kayak gitu. Nah, itu tadi aku juga udah goreng tahunya ya, itu aku goreng tahunya sekalian aja semua, nggak banyak, itu tuh sisaan tahu kemarin aku ada masak itu teman-teman, dan nggak aku semuain sengaja. Jadi ini tuh mau aku campurin sama kikil, karena suami aku tuh nggak terlalu doyan kikil, jadi aku campurin tahu. Nah, ini tuh aku pertama aku tadi udah irisin itu untuk bawang merah, bawang putih itu tuh lumayan banyak gitu ya teman-teman, karena nantinya untuk numis untuk sayurnya juga sih, jadi sekalian aja aku buatnya banyak. Dan ini juga lanjut aku mau irisin dulu untuk cabai merah, cabai hijau keriting, sama aku tambahin cabai rawit kecil juga biar pedes kayak gitu ya. Nah, itu untuk cabai merahnya nanti separuh aku pakai juga untuk enggak separuh sih, sedikit aja aku pakai untuk numis sayurnya.
Nah untuk rawitnya ini aku sengajain banyak ya teman-teman biar pedes, karena kalau masak kikil nggak pedes itu rasanya kayaknya kurang mantap gitu. Dan itu juga aku tambahin 1 buah tomat. Nah ini tuh aku pisahin dulu untuk cabai sama perbawangan yang untuk numis sayurnya. Oh ya teman-teman, hari ini masak apa ini teman-teman di rumah? Boleh dong ya share di kolom komentar, tulis gitu ya, hari ini masak apa, kegiatannya lagi apa aja gitu ya teman-teman. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah mengklik channel aku dan yang udah setia nontonin video dari aku ucapin terima kasih banyak. Jangan pernah bosan-bosan ngikutin vlog harian aku ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah mulai tumis-tumis untuk bawang merah, bawang putih sama percabeannya itu tuh aku tumis sampai sedikit layu. Dan ini tuh lanjut aku tambahin untuk seasoningnya teman-teman, seperti garam, gula, kaldu seperti biasa deh ya. Nah ini tuh cabenya udah mulai layu, aku tambahkan sedikit aja air gitu untuk ngeresepin nanti si kikil sama si tahunya biar lebih meresep gitu lah teman-teman. Jangan lupa juga dites rasa ya, kalau rasanya udah pas, udah cocok deh gitu ya sama lidah kita. Lanjut ini aku masukin dulu untuk pertama kikil ya teman-teman. Ini tuh kemarin aku beli kikil nggak tahu ada 1/4 atau berapa gitu, nggak tahu ya, tapi sebungkusnya itu 8.000 kayak gitu. Nah ini kemudian aku masukin juga untuk tahunya. Dan kemarin itu aku punya sisaan ikan gitu loh teman-teman, masih 2 potong lagi, itu kemarin aku letak di kulkas, tapi tadi sebelumnya aku keluarin dulu dari kulkas kayak itu ya. Dan ini tuh langsung aku campurin aja ke lauk yang aku masak hari ini, karena sayang juga gitu teman-teman, nanti bisa dimakan sama suami aku, karena suami aku tuh karena nggak gitu doyan sama kikil teman-teman. Nah ini tuh udah matang ya teman-teman, alhamdulillah. Ini tuh ngelihatnya aku udah nelen ludah, kayaknya pengen makan, karena emang dari kemarin udah pengen banget ini masak kikil gitu tuh. Dari warnanya juga udah bervariasi kayak gitu ya. Nah ini lanjut lagi, tadi masak lauknya udah kelar, sekarang aku mau masak sayurnya. Ini tuh pertama seperti biasa tumis dulu untuk bawang merah sama bawang putihnya sampai layu, nah sampai harum kayak gitu ya teman-teman. Ditumis-tumis terus kayak gini biar nggak gosong, dan pakai apinya itu api yang kecil aja. Nah ini kemudian aku masukin juga untuk cabenya sedikit aja, ini aku tambahin cabai juga biar ada warna-warnanya gitu loh teman-teman, biar cantik gitu ya. Nah ini tuh karena semuanya udah layu, aku masukin langsung aja untuk sayurnya. Oh iya, udah lama juga aku tuh nggak pernah upload vlog untuk masak-masak ya teman-teman. Jadi kali ini aku buat vlognya itu untuk kegiatan aku di dapur untuk masak kayak gitu ya, biar teman-teman yang nonton itu nggak pada bosen kayak gitu ya. Kalau misalnya vlog hariannya kayak gitu aja, bersih-bersih rumah, takutnya teman-teman itu bosen kayak gitu. Jadi aku buat sedikit varian kayak gitu deh, ganti-ganti biar teman-teman itu pada nggak bosen kayak gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf juga ya kalau misalnya di setiap video aku ini masih banyak kekurangannya, karena emang masih dalam proses belajar juga. Kalau misalnya ada yang kurang ataupun yang salah-salah itu mohon dimaafin. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya itu jangan diambil ya teman-teman. Nah ini tuh lanjut, aku tuh sambil nunggu sayurnya matang itu aku mau beres-beresin untuk disitu untuk piring-piringnya yang kotor ya teman-teman. Dan itu aku tadi lagi beresin untuk tempat perbumbuan aku, ternyata kecap aku tuh mencolot jatuh ke tempat aku masak sayur ini kayak gitu loh, aku tadi sampai terkejut. Nah ini tuh alhamdulillah untuk sayurnya juga udah matang teman-teman, alhamdulillah ya. Untuk lauk hari ini tuh udah matang untuk sayurnya. Ini tuh warna-warni kayak gitu ya teman-teman, cakep gitu loh. Jadi enggak kitanya aja yang betul cantik, kalau masak juga cantik, biar makannya itu selera kayak gitu. Nah ini tuh lanjut lagi, aku tuh tadi ngeliat ini nasi aku udah jepret ya teman-teman. Ini tuh aku mau korek-korek dulu untuk nasinya biar nggak ngegumpal gitu loh teman-teman, jadi saat makan nanti enak itu ngambilnya. Kadang kan kalau nggak dikorek kayak gitu tuh dia jadi apa sih, ngegumpal gitu loh kalau kita nyendok nasinya kayak gitu. Nah ini tuh lanjut, aku tuh tadi mindahin dulu untuk piring-piring kotornya ke dapur, ke kamar mandi, karena nanti aku nyuci
nyuci piringnya kan di kamar mandi ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini tuh aku mau bersih-bersih dulu untuk tungku aku. Itu habis masak pasti wajib banget deh untuk bersih-bersih di area dapur ini ya teman-teman, karena pasti ada aja ciprat-cipratan minyak ataupun apa sih kotor-kotoran saat kita masak, itu pasti ada aja deh kayak gitu ya. Ini tuh aku lap-lap, tapi itu aku ngelapnya pakai kain basah gitu ya teman-teman, biar apa namanya, biar bersih juga gitu ya, karena aku terkadang lupa kalau lagi mau belanja bulanan itu beli untuk semprot-semprot untuk pembersih tungku ini, aku tuh sering lupa kayak gitu loh teman-teman. Nah ini tuh lanjut lagi, aku pel-pel sedikit aja untuk dapur aku. Itu tadi khusus dapur aja sih yang aku pel, karena untuk rumah itu nggak aku pel karena kemarin tuh aku udah ngepel teman-teman. Nah itu tadi udah ngepel, udah selesai. Pokoknya kalau habis masak itu aku wajib ngepel gitu deh, karena kalau nggak ngepel itu kayaknya nggak enak banget itu lantai dipijak, kayak ngerasa lengket-lengket kayak gitu loh teman-teman. Jadi pasti wajib banget setiap masak pasti harus ngepel akunya. Teman-teman di rumah gimana nih, apa ada yang sama anak atau enggak kayak gitu? Kalau aku sih wajib banget sih, kalau habis masak pasti wajib ngepel kayak gitu. Nah lanjut lagi, ini tuh aku mau cuci piring dulu teman-teman. Tuh piring kotor tadi yang habis masak itu ya lumayan banyak. Ini tuh aku cucinya di kamar mandi kayak gini aja. Nah alhamdulillah untuk cuaca hari ini juga cerah ya teman-teman, karena di tempat aku ini cuacanya juga masih nggak tentu gitu sih, masih yang sering datang hujan kadang cerah kayak gitu, nggak tentu juga. Aku kirain di bulan 1 ini udah mulai yang musim kemarau kayak gitu, musim penghujannya udah habis gitu deh, udah mulai masuk musim kemarau, tapi ternyata enggak, masih yang datang sesekali itu masih datang hujan kayak gitu. Di tempat teman-teman semua gimana nih cuacanya, apakah udah yang mulai panas atau masih yang datang-datang hujan kayak gitu? Oh ya teman-teman, gak terasa ya udah Imlek udah berlalu. Biasanya kalau Imlek itu udah berlalu terusnya nggak terasa nanti kita itu udah memasuki bulan suci Ramadan, udah mulai puasa lagi, dan habis itu nggak terasa kita udah lebaran lagi teman-teman. Perasaan baru kemarin ya lebaran, tapi ini tuh udah mau lebaran lagi aja. Semoga kita semua itu masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, sehat selalu gitu ya teman-teman, biar bisa ketemu bulan suci Ramadan lagi, biar bisa ketemu di lebaran tahun 2003 ini. Nah ini tuh kegiatan terakhir aku teman-teman. Ini tuh aku lagi bersihin kamar mandi aku, lagi aku sikat-sikat karena itu tadi kan habis cuci piring gitu ya. Jadi sampai di sini aja dulu aktivitas aku hari ini, vlog aku hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.